Tapi karena ini malam hari, Rasulullah membaca keras, membaca sampai ayat wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Tiba-tiba ada suara gedebuk. Kemudian Rasulullah salam, ternyata perempuan ini pingsan. Mendengar ayat laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Neraka jahanam itu punya 7 tingkatan. Yang setiap satu tingkatan itu punya bagian masing-masing yang dibagi. Langsung semaput. Lah kowe tak wacana ping 3 gak ning sing semaput. Perkara wis pede innal muttaqina ya. Oh wis pede innal muttaqina fi jannati wa uyun. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Setan, keluarlah kamu dari surga, engkau makhluk yang dibenci. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Dan atasmu laknat sampai hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya Tuhanku, sudilah kiranya engkau memanjangkan umurku ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Qala fa innaka minal munzorin. Allah berfirman menjawab, sungguh engkau setan dipanjangkan umurmu sampai kapan? Ila yaumil waktul maklum, sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu pada hari kiamat. Jadi seandainya kita tidak bertauhid, jumlah kapasitas manusia dengan setan itu sangat jauh lebih banyak setan. Setan tidak pernah kabeh, sedangkan sampeyan kabeh. Populasi setan tidak dibatasi, sedangkan manusia tempatnya dibatasi. Tapi kenapa manusia? Lah ini rahasianya. Setan itu matinya menunggu kiamat. Dipanjangkan oleh umurnya dalam keburukan, dipanjangkan oleh Allah dalam kesesatan, dipanjangkan oleh Allah. Dia hanya minta dipanjangkan umurnya. Untuk apa? Untuk golek bolo mlebu neraka. Sapa bolone? Yo wong-wong sing kaya sampean iki. Sing kaya berarti dudu sampean. Iya, maksudnya menungso sing kaya sampean. Iki ayate sak teruse. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadha siratun 'alayya mustaqim. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittabaka minal ghawin. Iblis, setan memohon kepada Allah agar dipanjangkan umurnya. Akhirnya dituruti oleh Allah. Iblis, setan, jin itu dipanjangkan oleh Allah umurnya sampai hari kiamat. Kalau kita tahu seperti ini, kalau ada orang kemudian mengaku menangkap jin, kemudian dilebokke botol, terus dibunuh, itu berarti bohong. Karena jin itu dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Setan itu dipanjangkan oleh Allah pada hari kiamat. Cuma karena orang itu punya fantasi masing-masing. Karena hal yang gaib tentunya penuh dengan fantasi, otomatis kaya Mas Taib mbayangno jin dituarek dicekel lebokke botol, itu fantasi dia. Terus gua ning ndi? Gua ning segara ya wis iku ra grupe Mas Taib lah. Wis kotoke kita punya pemahaman wis anut Quran ya. Al-Quran bagaimana menerangkan bahwa usia jin, usia iblis itu dipanjangkan sampai hari kiamat. Wes gak sah kok pamir norno, ya cukup itu dipanjangkan sampai hari kiamat. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in.
Wahai Tuhanku Allah, karena Engkau telah menyesatkanku. Tadi sekian gelar-gelar iblis sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Di 7 langit sudah tercatat, yang paling tinggi langit ke-7, malaikat itu memanggil jin dengan sebutan Azazil, makhluk pemimpin tertinggi. Tapi ternyata di Lauh Mahfud, iblis itu disebut namanya iblis. Abaljan itu disebut di dalam Lauh Mahfud iblis. Iblis itu aiman la ta'atalah. Iblis itu makhluk yang tidak punya rasa taat. Sehingga karena tidak punya rasa taat ini, dia menjadi makhluk yang hina. Corok ini dianggap sombong. Karena Engkau telah menyesatkan aku, wahai Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi, maka aku akan menghiasi para keturunan Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam gue aku disesat nih. Gara-gara Nabi Adam itu semua kemuliaanku hilang. Gara-gara Nabi Adam diciptakan, semua kemuliaanku yang agung hilang. Maka karena itu aku akan membalas, la uzayyinanna lahum fil ardi, maka aku akan menghiasi ikut mereka di bumi. Akhirnya jin dikeluarkan oleh Allah, iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga, akhirnya berbaur dengan kita. Bagaimana cara menghiasinya? Wala ughwiyannahum ajmain, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Berarti kita sudah diteror oleh iblis bahwa kita akan disesatkan. Bagaimana cara menyesatkannya? 1, dicegah dari taat kepada Allah. Ojo sholat, ojo sholat, ojo sholat. Makanya di setiap keadaan itu di situ pada ada setan, ada jin. Kalau di kitab Nasoihul Ibad itu lengkap nama-nama jin, nama-nama setan yang menggoda manusia. Setan yang berada di meng sing ngeloni Mas Taib apa jenenge? Dasimah. Nek sing lanang turu sing ngeloni jenenge Dasimah. Nek sing wedok turu sing ngeloni setan Dasim. Tapi dudu Dasim jenenge wong kene dudu yo ketepaan jenenge setan ngono wae. Lah wong ora niat jenakno setan kok ya timben wae dianggap Dasim artine ganteng ngono wae. Engko ana wong jenenge Dasim mbok celuk setan. Ngono enggak boleh lah. Engko tun piring ya mbok celuk. Setan yang berada di apa jenenge bokong wanita itu namanya setan zalitun. Ayo sing ngentun-ngentun ngono lho. Jadi wong lanang nek nyawang bokonge wong wedok iku kan kaya piye ngono ya. Lah iku ana setane iku. Kok magnet-magnet? Iku khayalanmu magnet iku. Bukan. Memang. Juga kita Nasoihul Ibad ono nama-nama setan. Setan ya wis pokok gak bar kowe. Setan ning bokonge wong wedok ya ono, setan ning susune wong wedok ya ono. Ono kabeh. Terus setan sing nggodha wong lara. Jadi ketika orang sakit, maka setan datang untuk menggoda. Memberi apa? Rasa putus asa. Makanya setiap orang sakit kok didatangkan paranormal tukang ruqyah mesti ono setane. Masya Allah gede iki setane iki. Ya gede wong putus asane gede kok Dek. Apalagi sakit yang lebih dari 3 bulan. Sakit yang lebih dari 3 bulan, ada rasa putus asa, ada rasa malas, ada rasa kecewa, ada banyak, itu setan menggoda. Ketika oleh paranormal dilihat, wah, iki ono jine digodha wong iki, kiriman iki. Kok ngene sapa, Mbah? Dulurmu dhewe iki. Ora adoh iki, ora adoh. Itu yang masuk namanya setan yang memecah tali persaudaraan. Malah didu, sapa sing ngedu? Setan. Iku jenenge wala uzayyinanna lahum wala ughwiyannahum ajmain. Maka hati-hati dengan jebakan setan ini. Sampeyan sakit 3 bulan, walah Mbah, ya ono jin Mbah ning kene iki Mbah. Ya ono jin wong nggodho aku wis 3 wulan aku lara. Iki digawe dulurmu Mbah, dulur-dulur sapa nek?
Makanya banyak orang sakit asalnya rukun sama dulur menjadi tidak rukun. Karena apa? Di situ peranan setan. Dukune bereng wis diprek-prek jin. Ayo kandani. Terus dibesiki sing rewenorno sehingga kamu kelihatan hebat, kelihatan tahu yang sebenarnya orang tidak tahu. Padahal podo ketipune, dukune ketipu sing ditambani ya ketipu. Lho sing tahu loro lho tahu ngrasakno. Piye rasane wong loro iku piye? Lho nelongso. Iku jin sing garai nelongso. Jin sing nggodha supaya atine ngenes nelongso. Yo jamaah ngaji hati sakmono kae masa sing eling aku wayah lara kok yo loro telu. Nelongso atine nelongso. Apa neh? Lah ayo apa neh jin sing nggodha jin wong jin menggoda orang sakit itu loh. Wes aja bahas kuwi kok. Aja bahas kuwi. Wes. Dadi wala ughuyannahum ajmain. Sehingga jin para setan itu mereka menggoda manusia dengan berbagai caranya. Pertama, disuruh tidak nurut sama Allah. Setelah nurut, bagaimana nurut taatnya kepada Allah itu dibelokkan agar masuk dalam rasa sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar. Akhirnya orang bersedekah. Ojo sedekah, wong kok ora sedekah. Sedekah. Barang sedekah, plek. 2 minggu enggak ada yang mendengar sedekahmu. Setan bergerak lagi, kowe iki wong sing luman lho, masa 2 minggu enggak ada kabar berita tentang sedekahmu. Enggak ada yang memujimu, enggak ada yang apa. Akhirnya terus ketemu Pak Prah. Sampeyan krungu kabar toro. Apa? Sing nukokno terpalanya niku sapa le Pak Prah? Urung krungu Mas Taib, siapa yang memberikan terpal itu? Masya Allah, masa kok gak roh Pak Prah. Sapa omahe pojokan pinggir masjid ki lho. Sapa bakul bensin? Lah sapa neh? Itu sum'ah, mancing-mancing agar orang mencari informasi tentang dia. Nah, setelah itu gagallah kita. Gagal nih. Itu jenenge wa luyannahum. Tapi bolak-balik tak kandhani. Walaupun setan sebegitu hebat menggoda kita, lakukan terus. Tetap godaane setan akan kalah dengan rahmatnya Gusti. Nek amal aja wedi riya, nek amal aja wedi sum'ah, nek amal aja wedi gugure amal, lakoni ae. Saking akeh amal, engko mesti akeh sing ikhlas. Bar ngaji ngene terus, welo piye-piye tetep kegoda setan. Terus tambah ora amal, itu salah. Sehebat apapun setan menggoda kita dengan cara yang kasar, halus sampai yang paling rapi, maka tetap rahmatnya Allah akan melindungi kita. Setan sebenarnya sudah minder sama kita itu. Mindernya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, aku akan menggoda hamba-hambamu. Manusia itu akan aku goda, kata setan. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Makanya setan itu memang punya kekuatan. Termasuk kekuatan setan sihir, itu kekuatan setan. Mengendalikan makrokosmos yang ada di sekitar kita yang tidak bisa kita nalar. Itu setan. Makanya Rasulullah mengajarkan kita, kalau kamu tidak ingin terkena sihir, kalau kamu tidak ingin terkena bundelan itu iki sikil terus dibundeli, terus sikilmu kena linu sak piturute kuwi dijojo-jojo, yaitu ikedun. Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Sehabis maghrib 3 kali, sehabis subuh 3 kali. Maka tidak ada sihir, tidak ada bundelan, tidak ada gendam, tidak ada apapun yang dilakukan setan terhadapmu. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Maka orang-orang yang seperti ini wis nglakoni dawuh Kanjeng Nabi, mereka akan teguh kuat. Ketika sakit dikandani dukun lewat, aku nyawang omahmu kok peteng leh Mas. Ono apa yo? Sampeyan gak krasa to Mas? Peteng iki. Listriknya mati. Ya biasanya bahasane dukun niku ngono Mas. Piye-piyene apa omahe peteng.
aurane modele beda. Terus sing rada anu neh, ki omahmu ki gatel lho ki. Yo gatel to ora disaponi kok. Terus orang yang sudah biasa zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, karena kita iman kepada Allah, kita iman kepada Rasulullah, dan ini adalah ajaran Rasulullah. Ketika paranormal mengatakan iki omahmu gatel, iki omahmu akeh setane, iki awakmu digawe-gawe wong, maka kita akan beriman. Tidak. Siapa yang berzikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, tidak ada setan sing ndulit awake. Berarti keimanan kita semakin apa? Kuat. Kak, aku wis zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun dengan menyebut namanya terjadi kepadaku. Fil ardi, apapun yang ada di bumi, wala fis sama, dan tidak ada apapun yang ada di langit bisa mencelakai aku dengan asmanya Allah. Wa huwas samiul alim. Lah sing lucu, kadang iman kita lemah. WA ini cepat bagikan ke 10 orang. Ini ada penjaga Ka'bah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Siapa yang tidak membagikan ke 10 maka ibunya akan celaka. Terus ngisoret kayak, demi ibuku aku membagikan ini, aku tidak ingin ibumu celaka. Lah kowe nek wiritan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaka ya'udus salam, mbok gawe opo? Kok masih percaya karo? Mosok Kanjeng Nabi kok pengen nyelakakno umate? Apa nek ibumu pengen dicelakakno? Enggak mungkin. Itu ya wong pingin bisnis, ben itu tautan itu terus menyebar. Itu bisnis ben viral. Ada yang pernah menyebarkan seperti itu. Demi ibuku aku menyebarkan ini. Karena tidak disebarkan 10 kali maka ibunya akan celaka. Anaknya mati. Wes didendani terus kayak karo. Lah itu permainan-permainan setan seperti itu. Dan kita orang-orang beriman yang mukhlasin tidak akan bisa terjebak seperti itu. Kita sudah percaya Allahumma antas, ya Allah engkau yang menjadi keselamatan. Wa minkas salam, dan darimu keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, hanya kepadamu ya'udus salam, keselamatan akan kembali. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam, ya Allah hidupkan kami dalam keselamatan. Lah ngono kok jek bagikan 10 kali biar ibumu tidak celaka. Iku piye maksudmu? Sing guyu-guyu tau nyebarno to lek sampean. Wes sing mantep nggih. Wes jangan mudah tergoda oleh setan. Tapi dijawab oleh Allah. Allah tidak ridho. Setan menggoda kita untuk diajak masuk neraka, enggak ridho Allah. Sampai dijawab oleh Allah, hadza siratun alayya mustaqim. Inilah agama. Agama yang menurutku mustaqim, lurus, yaitu agama Islam. Penuhi ajaran agama Islam. Jalani apa yang disyariatkan oleh agama Islam, maka kamu akan terbebas dari godaan-godaan setan. Allahumma syukur kaya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sekali jalan 2 meter setan wis semaput. Ini Mas Taib 3 meter setruk setan. Walah, kok guya-guyu Mas Taib, aku roh setan. Ini apa? Setruk. Dalam memang ada satu, sampean bisa lihat di beberapa syarah Rotibul Haddad yang kita baca setiap habis ngaji, di beberapa riwayat di syarah-syarahnya Rotibul Haddad, barang siapa yang membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, maka setan sebelum 1 meter sampai kepada kita, setan sudah jatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebelum 1 meter setan datang kepada kita sudah jatuh. Kenapa? Sebagai bentuk ridho kita terhadap semua ketentuan Gusti Allah. Berarti siapa yang mudah tergoda oleh setan? Yaitu orang-orang yang hatinya tidak ridho kepada semua ketentuan Allah. Orang yang sedih, orang yang gundah gulana,
orang yang terbawa perasaannya sehingga hatinya tidak bahagia, itulah orang yang mudah tertipu daya oleh setan. Maka uripo sing ayem. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Dibantah sama Allah. Setan, hambaku tidak akan bisa kamu kuasai, hambaku tidak akan pernah bisa kamu menggodanya. Nanti kita sudah diberi janji oleh Allah, setan tidak bisa menggoda kita. Allahumma illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang memang senang dengan permainanmu, mengikuti kehendakmu. Siapa mereka? Orang-orang yang celaka. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mampu menjaga dari. Jadi ini, kalau kita menjalankan syariatnya Allah, kita terbebas dari godaan setan. Tapi kalau orang sudah lepas dari agama, maka orang ini akan terjebak di dalam belenggu setan. Semua aktivitasnya mengikuti titahnya setan. Panganan, ada ayam, ada kambing, ada kelinci, halal. Milih anjing, kodok, sak piturute. Ngladaki apa sing tepak bajul cilik ya apa jenenge? Nyabek, Mas. Ngurusuk-ngurusuk ana pitik, ana wedhus, lah apa kok nggodaki nyabek? Astagfirullah. Karena apa? Itulah cara setan. Koyo-koyo iwak nyabek paling enak dibandingkan iwak pitik. Ada minuman yang lezat, air putih lezat, es degan lezat, apalagi es jeruk lezat, tambah saiki eneng es kopior lezat, es buah lezat. Ngono ki jek mek dinane eneng sing hapus tato kae. Karo Pak Eko dikei air putih, Mas. Air putih ki mutah to, Pak. Lah minta kopi toh, ya tambah nemen. Lah biasanya opo? Biasanya arak toh, Pak. Iki masjid kok jaluk arak piye? Iki tugasnya Cak Win karo Pak Lasuri kudu ditaping, Pak. Kok ditaping ben arak iku dadi gak enak, air putih sing enak engko iso. Ada yang sehat, ada yang alami, ada yang enak. Dilalah kalau nuruti setan, ya ngono modele. Nek gak ngono ki gak enak. Itu ajakan setan. Ada istri yang setia, masakannya enak, nurut, ngono kok yo godhol ae jan. Golek sing anyar, sing haram kok. Kowe nek dilokno haram modele golek sing anyar. Nek sing anyar halal gak apa-apa, Mas. Sing haram, berarti sing haram niku kegawa godaane setan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannama lam. Hamba Allah manusia tidak akan pernah bisa dikuasai setan kecuali orang manusia itu mengikuti keinginan setan. Ada yang halal milih yang haram, ada ayam milih nyabi, ada bojone dhewe milih kawane muni aku. Ya Allah, ya Allah. Ada bisnis-bisnis yang banyak halal, milih bisnis yang haram. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Sungguh neraka jahanam itu telah disediakan, diancamkan untuk mereka. Siapa? Orang-orang yang mengikuti setan, orang-orang yang mengikuti iblis. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Salman Al-Farisi, sahabat pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendengar wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in, Salman Al-Farisi ketika mendengar bahwa jahanam itu disediakan untuk mereka semua,
Salman Al-Farisi ini keluar dari Madinah berlari seperti orang gila, menangis dengan perasaan yang sangat takut, menangis seperti orang yang hilang akalnya. Kemudian Salman Al-Farisi ini dirangkul oleh para sahabat. Wahai sahabat Salman, cukup, ayo kembali ke Madinah, ikutlah kami menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Salman Al-Farisi ini dibawa menghadap Rasulullah, Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Telah turun ayat ini, ayat yang menerangkan bahwa neraka jahanam itu untuk kita semua. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Kata-kata ajma'in ini mengiris hati saya, wahai Rasulullah. Neraka jahanam ini diperuntukkan untuk kita semua. Saya tidak siap ya Rasulullah, saya tidak siap ya Rasulullah. Ada kata-kata wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Setelah Salman Al-Farisi berkata seperti itu, turunlah malaikat Jibril yang mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Jadi ayat setelahnya itu, ketika kejadian Salman Al-Farisi mendengar ayat yang dibacakan oleh Rasulullah. Rasulullah membacakan ayat wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in, bahwa neraka jahanam itu dijanjikan untuk mereka semua. Salman Al-Farisi nggak kuat. Salman Al-Farisi menangis seakan-akan hilang akalnya, keluar dari Madinah. Kemudian disusul oleh para sahabat, dirangkul oleh para sahabat, diajak matur menghadap dengan Kanjeng Nabi. Ketika Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak siap ya Rasulullah untuk masuk ke neraka jahanam. Ya Rasulullah, aku tidak siap untuk masuk ke neraka jahanam. Akhirnya turunlah ayat innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu masuk di dalam surga dan di mata air surga. Allahumma amin. Semoga kita nanti masuk golongan orang-orang yang bertakwa. Laha sab'atu abwab. Neraka jahanam itu ada 7 tingkatan. Laha sab'atu abwab. Likulli babim minhum juz'um maqsum. Setiap satu undakan, setiap satu tingkatan itu ada bagian-bagian yang dibagi. Ada seorang perempuan masuk ke dalam masjid Madinah dalam satu riwayat. Kemudian ketika Rasulullah sholat, tiba-tiba perempuan ini kan sholat di dalam masjid, imamnya di sini, makmumnya di sana, kan boleh kan? Walaupun tanpa memberi isyarat. Misal Ustadz Thohir di depan sini, diperkirakan Ustadz Thohir ini sudah rokaat terakhir. Kalau kita sampai maju di dekat Ustadz Thohir, maka kita kehilangan 1 rokaat jamaah. Maka dari belakang sana Allahu Akbar, betul setelah takbiratul ihram, hadap Ustadz Thohir ruku, kita masih menangis 1 rokaat tanpa menyentuh Ustadz Thohir, sah dan kita dapat pahala jamaah. Bisa dipahami? Daripada nggodak terus sing mbok teblek gak paham. Allahu Akbar. Aku diceritani Kang Lam Salam, Pak Lek kula Balung Rejo kudu guyu. Buruh ning Gresik. Buruh ngedos ning Gresik. Lah wong Gresik notabene luwih alim-alim. Lah koncone Kang Salam niku wong Balong Rejo, ya wong awam-awam. Lah sholat jamaah di masjid, imam selesai, semua selesai, tinggal koncone Kang Salam niku wong Balong Rejo. Ono Pak Kaji ketinggalan, diteblek plek, Allahu Akbar, sing diteblek wong Balong Rejo kuwi mlengah. Mulane hati-hati, kasihan mereka lah. Wong wis apik-apik salat khusyuk kok bok teblek. Lah ini perempuan ini jamaah sama Rasulullah. Rasulullah di depan, perempuan ini di belakang. Allahu Akbar. Rasulullah tidak tahu bahwa dia menjadi imam. Tapi karena ini malam hari, Rasulullah membaca keras.
membaca sampai ayat wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Tiba-tiba ada suara gedebuk. Kemudian Rasulullah salam, ternyata perempuan ini pingsan. Mendengar ayat laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Neraka jahanam itu punya 7 tingkatan. Yang setiap satu tingkatan itu punya bagian masing-masing yang dibagi. Langsung semaput. Lah kowe tak wacana ping 3 gak ning sing semaput. Perkara wis pede innal muttaqina ya. Oh wis pede innal muttaqina fi jannati wa uyun. Pokok ayat sakwise iki ae. Bahas surga jangan neraka lah. Yo aja dilewati ayate diwaca. Akhirnya Rasulullah memanggil para sahabat, ambilkan aku air. Kemudian Rasulullah berdoa, kemudian diciprati air dari airnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bangun, corok ini ya bule, kenapa engkau pingsan? Ya Rasulullah, maafkan aku ingin bertanya. Bertanyalah wahai sahabiyah. Yang kamu baca tadi, yang engkau baca tadi wahai Rasulullah, itu ayat yang difirmankan Allah, diturunkan Allah kepadamu, atau memang kamu membaca sendiri, karanganmu sendiri? Bukan, yang wajib dibaca di dalam sholat adalah firmannya Allah. Itu adalah firmannya Allah. Semaput deh. Ya Rasulullah, kalau neraka jahanam seperti itu, apakah setiap anggotaku nanti akan melewati satu tahapan sampai 7 tahapan neraka jahanam? Karena diceritakan bahwa neraka jahanam itu 1 untuk ini, 1 untuk ini, 1 untuk ini. Contoh, bagian yang keempat dari neraka jahanam itu untuk orang-orang yang munafik, ketika berbicara berdusta, ketika dipercaya mengkhianati, bohong, itu nanti masuk di undakan yang keempat. Lah nanti undakan pertama lolos, undakan kedua lolos, undakan keempat lolos. Undakan keempat, loh kita umbuduni iki. Apa yang rabi dadak gak sido. Loh. Masuk, takut perempuan ini. Kalau semua orang melewati 7 tahapan ini ya Rasulullah, siapa yang bisa selamat? Wahai ya Rasulullah, ada apa bulik cara saiki? Aku adalah wanita yang miskin, tidak punya harta apapun. Tapi karena ayat laha sab'atu abwab ini, seumur hidupku aku miskin, aku tidak punya harta, tapi aku punya warisan 7 budak. Atas nama ayat ini wahai Rasulullah, laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum, maka 7 budak ini, 1 budak aku merdekakan untuk aku tidak melewati 1 tahapan ini. 7 budak ini aku merdekakan semua, walaupun aku orang yang paling miskin, aku merdekakan ya Rasulullah. Semoga Allah tidak memperjalanku untuk melewati neraka jahanam ini. Akhirnya perempuan ini pulang dan sudah memerdekakan 7 budak. Malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, kabar bahagia untuk sahabiyah itu. Apa malaikat Jibril? Allah telah memberikan salam untuknya. Katakan salam untuknya dan beri kabar bahagia bahwa dia mulai hari ini telah terbebas dari tundakan-tundakan undakan neraka jahanam. 7 jahanam, 7 undakan, maka kita butuh 7 amal. Kalau di beberapa riwayat hadis ya sedekah seperti ini. Kita niatkan misalkan 700.000. Ya Allah, 1 ini untuk undakan pertama, 2 ini untuk undakan kedua, 3 ini untuk 3 sampai 700 ini 7 undakan. Ya Allah, bebaskan aku dari neraka jahanam. Aduh, duitku mahal. Tapi ra 70.000 ora apa-apa, 10.000. Tapi malaikat yo mikir, masa 10.000 neraka jahanam dah. Tapi rahmatnya Allah kan luas toh. Jangankan neraka jahanam, lihat di beberapa kitab, 7 batu ketika kita umroh, 7 batu ketika kita haji, 7 batu yang kita gunakan untuk balang jumroh, 7 batu kita saksikan.
Awake neng sawah ana watu golek pitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wahai batu, aku membacakan Al-Ikhlas untukmu sebagai saksi. Engkau yang menjadi saksi untukku. Aku ikhlas karena Allah, bahwa Al-Ikhlas ini nanti akan menyelamatkan aku dari satu tangga neraka jahanam. Saksikan aku besok. Kok kritakno watu ki sumpah nyekseni awake ning akhirat. Nek sampean ape misalnya Mas Taib ape mencolot ning tangga sisi ana watu teko gede dipapek. Kamu siapa? Aku adalah batu yang kamu jadikan saksi untuk membaca surat Al-Ikhlas ketika di dunia, maka aku akan melindungimu dari tangga satu neraka jahanam. Atau ora tak duduhi ya. Iki akhirnya ora sida 700.000 tambah golek watu pitu wae. Watu pitu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah orang yang tidak masuk ke neraka jahanam? Yang tidak masuk ke neraka jahanam adalah orang-orang yang menjaga tauhidnya dan tidak melakukan syirik sama sekali. Mereka terlepas dari neraka jahanam. Allahumma amin.